Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita luruskan niat kita dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Teriring doa, semoga Bapak Ibu semuanya, kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Poin saja nanti ada 2 makalah yang dipresentasikan. Seperti yang kemarin, nanti 20 menit presentasi, kemudian ajukan pertanyaan, jawabannya setelah pemakalah kedua. Nanti pemakalah kedua menyampaikan presentasi, ajukan pertanyaan, karena ini juga dunia akademik, ya, dunia kebebasan berpikir, kemudian berpendapat, silakan saja, karena ini juga dengan banyak pertanyaan boleh jadi menjadi bahan riset, ya, kalau di dalam dunia akademik, ya. Karena dunia akademik kan riset dasarnya adalah pada masalah. Nah, itu problem-problem itu kita identifikasi, bisa jadi menjadi bahan untuk riset, gitu. Jadi tidak ada yang sia-sia pertanyaan, dan mungkin kritik juga, ya, kritik diajukan. Baik, saya kira itu sudah lengkap, ini sudah 13. Nanti saya sambil membuka untuk on class-nya, ya. On class-nya saya buka untuk presensinya. Terima kasih. Oh, ini terpental ya, Bu, ya. Diulang lagi, monggo Bu Hesti. Kalau agak kesulitan ya nanti saya bantu. Untuk pemakalan pertama, Bu Hesti sudah latihan tadi untuk coba masuk di share screen. Monggo dipersilahkan. Dimulain apa Pak? Nun sewu? Ya. Apa nunggu? Monggo dimulai, sudah dimulai, sudah dipersilahkan. Oh, nggih pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Dr. Darajat MAG, yang saya sayangi dan saya banggakan Bapak Ibu teman-teman mahasiswa S2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam perkuliahan online kali ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak dosen dan Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kuliah kali ini akan ditampilkan 2 pemateri, yaitu saya sendiri Hesti Sulandari, NIM 22201100089, dan Ibu Reto Anggraini. Untuk mempersingkat waktu, maka akan kami tampilkan presentasi yang pertama oleh saya sendiri dengan judul Sejarah Kelahiran Muhammadiyah Lokal. Kami angkat di Merten.
Nun sewu, saya izin share screen nggih, Bapak Ibu. Saya mulai cek, nun sewu cek suaranya apa terdengar? Terdengar, mantap. Cek. Sudah bagus. Oke, oke. Ya, saya ambil sejarah Muhammadiyah lokal karena kemarin sudah disampaikan tentang sejarah kelahiran Muhammadiyah secara universal. Ini kebetulan di cabang Merten terdekat dengan domisili kami. Pertama akan saya sampaikan Merten Selayang Pandang. Konon dahulu kala menurut hikayat berdirinya Kabupaten Banjarnegara, nama Merten telah muncul sejak zaman Kabupaten Wirasaba yang dipimpin oleh Bupati Wargo Hutomo. Setelah beliau wafat, digantikan oleh putra menantunya bernama Joko Kaiman dengan gelar Wargo Hutomo II sebagai bupati. Oleh beliau, setelah mendapat persetujuan dari Sultan Pajang, Kabupaten Wirasaba dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu yang pertama, wilayah Wirasaba menjadi Ngabehi Wargo Wijaya, yang kedua sebagai Wedana Bupati, Wargo Hutomo II bertempat tinggal di Kejawar Banyumas, yang ketiga wilayah Banjar Petambakan untuk Ngabehi Wirayuda, dan yang keempat wilayah Merten untuk Ngabehi Wirakrama. Kemudian hari menjadi Kademangan. Wilayah Banjar Petambakan tadi dalam perkembangannya pada tahun 1831 saat Bupati dijabat oleh Raden Tumenggung Dipoyudo keempat, oleh beliau diusulkan agar pusat Tes, Bu Hasti. Sinyal nopo nggih? Suaranya hilang apa ya? Suara hilang. Sinyal ini, Pak. Oh, sinyal nggih. Sinyal saya bantu. Oke. Nah, saya terpental lagi. Saya bantu, Bu. Saya bantu ya, mungkin biar nggak terpental. Oke, Pak. Ini saya sedang dua perangkat. Ya, ini sudah saya bantu boleh. Tadi sampai tambahkan ya. Oke, sebentar Pak. Non saya butuh ini pakai yang satu. Oke. Kemudian wilayah Banjar Petambakan. Saya non sewu saya ini dulu. Dalam perkembangannya pada tahun 1831 saat Bupati dijabat oleh Raden Tumenggung Dipoyudo, oleh beliau diusulkan agar pusat pemerintahan dipindah ke sebelah selatan Sungai Serayu, dan permohonan tersebut oleh Sri Sultan Pakubuwono ke-6 diizinkan. Lokasi untuk pusat pemerintahan terletak di daerah persawahan yang cukup luas yang disebut Banjar sebagai kota negara. Dan akhirnya lahirlah Banjarnegara hingga sekarang. Oleh Raden Tumenggung Dipoyudo menjadi bupati tahun 1831 sampai 1846. Next. Nun sewu yang ini. Kemudian yang keempat wilayah Merten dalam perkembangannya pada tahun 1831 saat Bupati dijabat oleh Raden Tumenggung Dipoyudo keempat, oleh beliau diusulkan agar pusat pemerintahan dipindah ke sebelah selatan Sungai Serayu, dan permohonan tersebut oleh Sri Susuhan Pakubuwono ke-6 diizinkan. Lokasi untuk pusat pemerintahan terletak di daerah persawahan yang cukup luas Banjar sebagai kota negara, dan akhirnya lahirlah Banjarnegara hingga sekarang.
Nuwun sewu, lanjut. Di Desa Merden, memasuki pertumbuhan Islam di Desa Merden. Di Desa Merden dahulu hidup seorang ulama besar yang sangat disegani, dihormati karena keilmuannya, kesahajaan dalam kehidupannya. Menarik kepribadiannya sebagai sosok ulama panutan masyarakat dalam fatwa-fatwanya. Beliau adalah seorang penghulu di Kecamatan Purwonegara yang tinggal di Kopak Pesantren Desa Merden bersama keluarganya bernama Kiai Haji Asatibi Rohimakulullah. Di samping pekerjaan beliau sebagai penghulu, beliau aktif mengajar para santri yang datang baik dari Merden maupun desa-desa sekitar, bahkan dari daerah lain seperti Purbalingga. Atas keistiqomahan beliau, fondasi keyakinan beragama masyarakat semakin kuat. Dari kondisi kemantapan tersebut, mendorong semangat beribadah termasuk menimba ilmu dan beramal jariah. Bagi orang tua yang mampu, bahkan menyekolahkan anaknya sampai ke Yogyakarta. Bagi yang kurang mampu, tetapi ada semangat untuk menuntut ilmu, mereka dititipkan kepada pengusaha-pengusaha Muslim di Yogyakarta untuk bekerja sambil sekolah. Nun sewu, lanjut. Selain Kiai Haji Asatibi yang sangat berperan dalam penyebaran Islam, tersebutlah seorang bernama Mustarja. Beliau dikenal sebagai petani dan pedagang beras yang tangguh. Sangat kuat memegang kepercayaan terutama dalam melaksanakan adat Jawa. Di samping beliau juga menjalankan syariat Islam, berkat ketelatenan Kiai Haji Asatibi, akhirnya beliau mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan pintu hatinya untuk meniti jalan yang benar, meninggalkan kepercayaan adat secara kafah dan melaksanakan ajaran Islam secara istiqomah. Kemudian beliau dapat menunaikan ibadah haji. Sekembalinya dari tanah suci, nama Mustarja diganti dengan nama Abdul Jalal. Maka semakin mantaplah dalam menjalankan syariat Islam hingga akhir hayatnya. Pada saatnya, beliau sangat berperan di bidang finansial, mensupport pelaksanaan sarana pendidikan dan peribadatan di lingkungan Muhammadiyah. Tentunya juga gotong royong masyarakat, baik tenaga, pikiran, bahkan harta bendanya. Lanjut, nun sewu. Pada saat bersamaan, di Desa Merden muncul ajaran Santana yang kemudian dikenal dengan sebutan KWN, berasal dari daerah Gombong. Ajaran-ajarannya sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Pengikut KWN semakin berkembang karena ajaran yang disampaikan sangat dekat dengan kultur Jawa. Sementara tingkat pendidikan pada waktu itu sangat rendah. Santri-santri Kiai Haji Asatibi mulai ada yang tertarik dengan ajaran tersebut dan meninggalkan ajaran Islam. Konon, menurut cerita pendahulu, pernah sempat hampir bentrok fisik antara umat Islam dengan pengikut KWN yang sedang semangat-semangatnya mengembangkan paham tersebut. Ketika itu, umat Islam sedang melaksanakan sholat Idul Adha di Tanah Lapang. Dan saat bersamaan, pengikut KWN melaksanakan kerja bakti persis di pojok lapangan sebelah barat untuk membangun tempat ibadah mereka. Untung dari tokoh-tokoh Islam seperti Bapak Sudarman dapat mengendalikan diri bersama yang lain, sehingga bentrok dapat dihindari. Pada tahun 1966, pasca pemberontakan Gestapo atau PKI, dilaksanakan sensus keagamaan oleh pemerintah lewat P2A atau debat. Selain pengajian-pengajian, bahkan ada yang menempati rumah salah seorang tokoh ex-KWN, gencar pula dilaksanakan santiaji-santiaji. Pemeluk KWN akhirnya membubarkan diri, sebagian masuk Islam, sebagian masuk Buddha. Tempat-tempat ibadah seperti masjid dan pesantren setiap hari Jumat dipenuhi dengan jamaah. Karena itu setelah melalui musyawarah, dibukalah sholat Jumat di Masjid Simpang. Dan kondisi keagamaan khususnya Islam, para ulama banyak menjadi rujukan-rujukan bagi pemeluk Islam di desa sekitar. Sehingga dengan tidak terasa Desa Merden menjadi acuan dalam bidang keagamaan
maupun lainnya. Namun demikian, kultur Jawa Hindu masih melekat dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat. Di samping mereka juga seorang Muslim, walaupun dakwah juga dilaksanakan terus-menerus dari berbagai tempat, baik lewat masjid musola maupun majelis taklim. Lewat ketekunan Kiai Haji Hasbullah melalui Masjid Darul Falah, setiap pagi selalu mengajar santri-santrinya dari berbagai desa yang datang, sepertinya mewarisi pendahulu Kiai Haji As-Satibi. Di samping juga banyak ulama yang selalu. Kemudian tumbuhnya Muhammadiyah di Merten. Faham Islam yang dikembangkan oleh Muhammadiyah dipelopori oleh Mubalik, putra Kiai Haji As-Satibi bernama Zaini Satibi, yang bermukim di Purbalingga. Di samping beliau, pemuda-pemuda Merten seperti MC Abu Masruh, Raksomi Harjo, Ahmad Suparjo, Abu Janah juga mengaji kepada Kiai Haji Ahmad Dardiri di Desa Bawang. Beliau adalah tokoh Muhammadiyah Purwokerto yang mempunyai istri di Desa Bawang. Dengan demikian, pengajian-pengajian diselenggarakan di Merten mulai dengan pemahaman Muhammadiyah. Ditambah lagi, ada yang belajar ke Yogyakarta atau Kota Gede. Maka pada sekitar tahun 1932 didirikan grup Muhammadiyah Merten dan menginduk kepada cabang Muhammadiyah Purbalingga. Kemudian periode kepemimpinan Muhammadiyah, periode ke-1, itu dimulai pada tahun 1932 sampai 1937 oleh Haji MC Abu Masruh. Jadi di sini sebelum merdeka, Muhammadiyah sudah mulai terbentuk di cabang Merten. Pimpinan ketua grup adalah MC Abu Masruh, didampingi oleh Kiai Haji As-Satibi, Haji Abdul Jalal, Raksomi Harjo, dan lain-lain. Sehingga tahun 1937. Konon 1 tahun kemudian menginduk ke cabang Banjarnegara, karena dulunya adalah cabang Purbalingga. Pada periode ini, langkah-langkah yang dibuat membentuk untuk memajukan Muhammadiyah, diantaranya menyelenggarakan pengajian tentang pengertian Muhammadiyah sebagai organisasi yang bertujuan memurnikan agama Islam, tidak terselimuti dengan tahayul, bid'ah, dan kufarat atau TBC. Pengajian ini meluas hingga ke desa-desa tetangga, diantaranya Mertasari, Purwonegoro, Karanganyar, Kaliajir, Pucung Beduk, dan lain-lain. Pendidikan anak-anak di rumah Mas Ruri, merintis berdirinya pengajian Aisyah, penyelenggaraan kursus-kursus Aisyah, Hizbul Waton, dan Nasiah, kegiatan sosial. Kemudian periode yang kedua, tahun 1938 sampai 1944 oleh Singayuda. Seorang kepala SR, sekarang SD, Negeri Mertasari yang berasal dari Sikampuh Kroya, diberi kepercayaan memimpin Persyarikatan Muhammadiyah. Pada waktu itu masih zaman penjajahan VOC, Belanda, dan Jepang. Beliau bernama Karjan Siswo Hadi Sucipto atau lebih dikenal dengan nama Singayuda. Kehidupan beliau sangatlah bersahaja, sederhana, santun dalam pergaulan sehari-hari. Walaupun tidak dikaruniai anak, beliau nampak sekali hidup bahagia bersama istrinya. Keduanya sangat taat beragama bersama anak-anak asuhnya. Dalam periode ini membuat kegiatan, periode ketiga, Ketua dipercayakan kembali kepada MC Abu Masruh. Pada periode ini yang berjalan hanyalah pengajian karena situasi penjajahan menjelang kemerdekaan. Periode selanjutnya, tahun 1950-an mulai tampak tumbuh sekolah Arab dan tempatnya berpindah-pindah sejak dari kemakmuran atau ustadz-ustadznya antara lain A. Fauzi Wahidun, kemudian pindah ke lokasi yang sekarang MTS Muhammadiyah. Programnya yaitu mendirikan SMI dipimpin Bapak Rusmadi, mendirikan SRI dipimpin Bapak Mas Ngadi, pemugaran gedung madrasah, mengubah nama grup menjadi ranting. Periode kelima, tahun 1955 sampai 1965 oleh Ahmad Jasuli, atau ini ulama yang terkenal dengan Kiai Haji Abdul. Periode ke-6 oleh Abdul Manan,
Kegiatannya melanjutkan program dan amal usaha yang telah didirikan periode sebelumnya. Menggerakkan pemuda untuk memberantas penumpasan Gestapo atau PKI dan rumahnya dijadikan markas pemuda Muhammadiyah. Registrasi anggota di rumah Abdul Manan. Mereka datang mendaftarkan diri menjadi anggota Muhammadiyah. Memotivasi perangkat desa saat itu oleh Abu Masruh yang menjabat carik. Membangun Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 1, mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 2 Merten bersama warga tokoh-tokoh masyarakat Rawawungu, menyelenggarakan kegiatan Latsar Kokam dengan instruktur dari daerah, diantaranya Mustafa Anwar, Pringgo, Wardoyo, Wartoyo, Bapak Sabrowi di bawah koordinasi Bapak Ibrahim, mengadakan drum band pemuda Muhammadiyah, pelantikan ranting-ranting Muhammadiyah di Desa Danaraja, Purwonegoro, Gumiwang, Kutawulu. Periode ke-6, kegiatannya antara lain melanjutkan kegiatan periode lalu, melanjutkan pembangunan MI Muhammadiyah 1 Merten, membentuk panitia amil zakat Aisyah, mendirikan TKBA, merintis unit perencanaan keluarga sejahtera Muhammadiyah. Periode ke-8, programnya yaitu kursus motivator UPKM, dimulainya kegiatan BPB KIA di rumah Bapak Ahmad Hambali, memantapkan keberadaan panitia amal zakat, membangun gedung BPB KIA di atas tanah wakaf, memindahkan kegiatan BP KIA, tempat yang baru, dan pembinaan ranting-ranting Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah atau AUM. Periode ke-9 dipimpin oleh Mustafa Anwar, yaitu berprogram melanjutkan program periode selanjutnya dan memecah Merten menjadi 2 ranting. Periode ke-10 kembali dipimpin oleh Bapak Mustafa Anwar. Kegiatannya yaitu melanjutkan program-program periode yang lalu, mengusahakan tanah wakaf, gotong royong untuk BPKI, pembentukan ranting kali tengah, petir, kali pelus, sehingga jumlahnya menjadi 15 dan menerima wakaf dari Pendais Purwonegoro. Selanjutnya, periode ke-11 dipimpin oleh Bapak Yunus Munawir. Programnya yaitu menerima tanah wakaf, pengadaan tanah Balkernas, perserikatan tanah-tanah wakaf, dan mengembalikan wakaf mustaqim, serta pelatihan-pelatihan kader Muhammadiyah bekerja sama dengan AMM. Periode ke-12 bersama dengan ini melanjutkan program bentuk Baperkis, Korpri, Bank BNI Pusat, menerima tanah wakaf, sawah dijual untuk pembangunan RSU dari Nyonya Haji Abu Wasruh, pembelian tanah atas nama cabang di Kalimendong yang sekarang sudah berkembang, membeli tanah Bapak Abdul Manan, konsentrasi kegiatan lebih diarahkan ke RSU PKU Muhammadiyah Merten dan mengangkat guru-guru Wiyata Bakti. Selanjutnya, periode ke-13, yaitu programnya menyelesaikan pembayaran tanah oleh MTS Muhammadiyah kepada Nyonya Haji Abdul Manan, pembaharuan SK dan pengangkatan guru-guru Wiyata Bakti, pembinaan ranting-ranting Muhammadiyah secabang, dan konsolidasi gerakan, meliputi visi dan misi gerakan, konsolidasi organisasi ekonomi dan administrasi, serta kerjasama. Ini majelis-majelis, saya singkat saja. Majelis-majelis yang dibentuk yaitu Majelis Tablik dan Dakwah Khusus, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, kemudian dibentuklah Lazis. Periode ke-14 ini dipimpin oleh Bapak Hayan SAGMPD, laporan pertanggungjawaban PCM, penyusunan program, pemilihan pimpinan cabang, menetapkan Bapak Hayan SAGMPD sebagai ketua umum, didampingi 12 orang anggota pimpinan, menerima dan mengesahkan LPJ, mengesahkan program kerja. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini termasuk
secara lokal itu sangat penting ya untuk belajar. Jadi perkembangan Muhammadiyah sekarang itu bisa di-tracer, bisa dicari sejarahnya sebelumnya. Jadi memang menjadi menarik karena dalam setiap rentang waktu dan masa kemudian tempat itu rata-rata memang terjadi pergolakan. Pergolakannya ya seringkali ada konflik grassroots, begitu. Jadi kita lihat tadi konflik itu tidak sampai kemudian menjadi berdarah-darah itu. Saya kira menjadi pelajaran penting juga kita di mana memang kalau ada perubahan selalu ada, kalau dalam teori sosial ada namanya binary opposite. Jadi ketika ada orang berpendapat A, maka pasti ada yang tidak setuju dengan A, gitu ya. Maka lahirlah teori B, gitu ya. Jadi ada tesis, maka kemudian lahir antitesis, begitu ya. Tesis dan antitesis itu kemudian melahirkan sintesis, begitu ya. Ada teori A, ya, ada gerakan katakannya tadi Muhammadiyah, pasti nanti ada yang kontra dengan A, lahirlah B. Ya. A dan B karena ini bergumul di masyarakat, maka lahirlah yang C. Begitu ya. Yang C nanti lahir kemudian teori baru dan seterusnya. Tapi yang menarik di sini adalah konflik-konflik tidak terjadi karena ini kaitannya juga dengan kedewasaan beragama ya, kedewasaan ketokohan. Saya kira begitu, mungkin nanti bisa ditanya lebih lanjut. Terima kasih. Ini menarik kalau orang tokoh-tokoh Muhammadiyah di Purwokerto sesungguhnya banyak dari Banjar ini ya. Dari Banjar sudah menyumbang tokoh-tokoh besar. Purwokerto itu kelahirannya banyak dari Banjar ya. Dari Banjar, dari Purbalingga, bahkan pendiri Departemen Agama itu. Tadi sudah disebutkan pendiri Departemen Agama itu Abu Dardiri tadi ya. Abu Dardiri. Itu tadi istrinya orang Banjar. Itu pendiri Depak ya. Pendiri Depak tadi disampaikan. Itu juga orang Purbalingga yang kemudian berkembang di Purwokerto ya. Jadi mungkin karena Purwokerto ini tempat transit ya, tempat transit sehingga mungkin nanti bisa untuk secara sosialnya ya, pergerakannya justru malah dimulai dari Banjar begitu. Baik, mungkin diajukan beberapa pertanyaan. Bu Hesti tinggal di Merden apa asli Merden? Saya orang tuanya Merden, Pak, tapi tinggalnya di desa sebelah. Oh ya. Tadi sumber rujukannya dari buku apa, Bu? Ini saya dari ini seorang ini Pak perangkat desa, seorang perangkat desa penggiat Muhammadiyah, juga seorang pemuda Muhammadiyah dari cabang dari Merden. Itu sudah dibukukan apa belum? Belum. Belum. Tapi insya Allah ini katanya mau dibukukan. Iya, ini termasuk bagus itu secara lokal ya. Secara lokal mungkin nanti kalau belum ya karena ini sekarang lagi keprihatinan nasional itu secara kan diputar balikan begitu ya. Jadi mengkaji sejarah adalah mengkaji tentang siapa yang berkuasa. Maka seringkali ya sejarah itu diputar balikan. Diputar. Nah, kemudian karena sudah tidak ada pengkaji sejarah, seringkali maka historisitas sejarahnya menjadi hilang. Nah, maka rekomendasi kemarin ada
seminar tentang perlunya pengkaji secara lokal itu menjadi penting. Ini termasuk bagian dari secara lokal yang saya kira sangat penting ya. Jadi mungkin kalau belum dibukukan, saya kira ini sudah ada materinya dan bisa menjadi tesis itu Bu, tesis. Secara lokal ya, peran secara lokal, historiografi secara lokal Muhammadiyah di Merden. Nah, mungkin nanti bisa ditinjau dari berbagai aspek. Saya kira begitu. Monggo ada pertanyaan. Nampaknya sudah jelas atau itu Pak? Iya, kalau Sudah jelas atau tidak kenal Merden? Iya, kalau iya. Kalau secara itu kalau Kabupaten Banjarnegara itu pernah dirubah ya. Nah, yang merubah hari jadi Banjarnegara itu Prof. Sugeng, dosen di UMP. Kelas ini sudah bertemu dengan Prof. Sugeng atau belum ya? Belum. Belum. Itu Prof. Sugeng kan ahli tentang sejarah lokal. Nah, itu ya, secara lokal. Jadi Kabupaten Banjarnegara, kabupaten hari jadinya sudah dirubah. Yang merubah itu Prof. Sugeng. Kemudian Purbalingga, kemudian Banyumas. Kalau sejarah, maka bicaranya adalah apa yang disebut dengan Babon. Ini Babonnya tahun berapa? Nah gitu ya. Barangkali Babonnya tahun berapa. Jadi kalau yang diakui dalam sejarah itu semakin tua, itu semakin bagus itu. Semakin bagus. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin dari saya boleh saya sampaikan mungkin pentingnya Bu, pentingnya mengkaji, mengangkat tentang sejarah lokal wisdom. Tadi pergerakan Muhammadiyah dari berdiri sampai sekarang. Mungkin dikaitkan dengan pertumbuhan dan perkembangan Muhammadiyah di Merden. Saya kira ini Merden termasuk yang menjadi basis ya. Jadi pertanyaannya adalah apa urgensinya? Nah, mengkaji secara lokal ya, Muhammadiyah dalam kaitannya dengan kemajuan ya, kemajuan pergerakan, kemajuan dakwah bagi mungkin khususnya Muhammadiyah ya. Jadi kalau para pengkaji tentang Muhammadiyah ini menjadi data ya. Jadi data ini bisa jadi hal menarik untuk mengkaji teori ya, menemukan teori. Itu satu saja ya. Satu. Tapi kalau mau ditambahkan boleh. Jadi tadi apa pentingnya mungkin nanti di eksplorasi ya, mengkaji secara lokal. Baik, dilanjut pemakala kedua. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Derajat MAG yang saya hormati, teman-teman semuanya kelas D yang saya banggakan. Terima kasih, saya Retno Anggreni, NIM 222011100. Perkenankanlah kami menyampaikan presentasi yang kedua. Ini sedikit agak error. Ya, Pak Vilo tolong di itu. Ya, kalau tadi disampaikan oleh Bu Hesti tentang sejarah lahirnya Muhammadiyah secara daerah, kemudian yang kemarin secara nasional, maka untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, apa itu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah? Setelah kita belajar tentang bagaimana sejarah lahirnya Muhammadiyah, maka tidak hanya lahir saja,
Tapi kita juga harus menggali bagaimana sih matan keyakinan dan bagaimana cita-cita Muhammadiyah itu. Kenapa Muhammadiyah harus lahir? Maka perlu adanya kita ketahui bagaimana matan keyakinan itu dan cita-cita hidup Muhammadiyah secara mendalam dan detail sehingga kita akan bertambah wawasan dan pengetahuannya. Baiklah untuk yang selanjutnya Pak Pilo. Ya, next. Dilanjut Pak Pilo. Halo. Teks, apakah suara saya bisa terdengar? Sebentar, macet. Oh, macet. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Apakah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah sistem paham atau ideologi Muhammadiyah dalam memperjuangkan gerakan untuk mencapai tujuan atau dengan kata lain substansi ideologis yang mengandung paham agama yang fundamental. Jadi tadi dijelaskan secara panjang lebar oleh Bu Hesti tentang sejarah lahirnya Muhammadiyah lokal. Maka untuk apa sih sejarah itu lahir dan mengapa? Nah, itu karena adanya untuk memperjuangkan gerakan untuk mencapai tujuan atau dengan kata lain substansi ideologis. Dengan adanya pemahaman tentang substansi ideologis dan mengandung paham agama yang fundamental, maka mudah-mudahan kita selanjutnya akan paham apa sih Muhammadiyah dan mengapa kita harus tahu Muhammadiyah dan mengapa kita harus terlibat di dalam Muhammadiyah, dalam gerakan Muhammadiyah dan hidup di dalam Muhammadiyah. Ya, selanjutnya. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah diformulasikan sebagai butir-butir yang dipelajari di segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan kemuhammadiyahan, baik di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, serta di lapangan. Jadi Muhammadiyah ini diformulasikan dari segala unsur, dari segala aspek. Tidak hanya di sekolah saja, tidak hanya di kantor saja, tapi dari semua segi, semua aspek. Dengan harapan semua menjadi satu kesatuan apa itu Muhammadiyah, sehingga tidak menjadi terbelah-belah atau menjadi pemahaman yang kurang matang. Matan ini selayaknya ada di setiap tempat tersebut, karena setiap butirnya mesti ditanamkan di setiap hati para partisipan Muhammadiyah, pada khususnya bahkan setiap muslim pada umumnya. Ya, monggo lanjut. Ya kok nggak jelas ya di tempat saya nih Pak Pilo. Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat. Ini kok di tempat saya kurang jelas sebentar. Gimana, Bun? Halo? Bisa suara saya bisa terdengar? Jelas, jelas. Iya, iya, ya. Bercita-cita dan bekerja untuk bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang digunakan untuk melaksanakan akidah dalam mencapai cita-cita atau tujuan tersebut. Agama Islam adalah agama Allah sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Harapannya dengan kita memahami agama Islam secara kafah, dalam hal ini Muhammadiyah, maka kebahagiaan hidup kita akan terjamin. Apa sih yang kita cari? Maka dengan adanya seperti itu, maka umat manusia sebenarnya sepanjang masa sudah menjamin kesejahteraan hidupnya, materialnya, spiritualnya, duniawinya maupun ukhrawinya. Hal ini dijelaskan secara agama dan dikemas secara tuntas dalam kemuhammadiyahan. Ya, dilanjutkan Pak Bilo. Ini kok di slide saya nggak jelas ya Pak Bilo. Halo Pak Bilo. Masih loading kayaknya Bu. Iya itu di kabur.
enggak urut ya? Agama terakhir dan sempurna ialah agama Islam. Dasar agama Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad terbuka di sepanjang zaman. Ijtihad itu artinya adalah bahwa kita mau belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah di sepanjang zaman. Kemudian melaksanakan agama didasarkan pada pengertian yang benar, yakni ijtihad dan ittiba, mengikuti pada dalil. Kemudian ajaran Islam terdiri dari ajaran akidah, ajaran akhlak. Ya, terus Pak Pilo. Akal pikiran digunakan sebagai, ini kok nggak nyambung apa ya? Akal pikiran digunakan sebagai, ya, ajaran Islam terdiri dari akidah, akhlak, akal pikiran digunakan sebagai mengungkap kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Mengetahui maksud yang tercakup dalam pengertian keduanya. Mencari jalan dan bagaimana cara melaksanakan ajaran keduanya. Penimbang pengaruh dalam penerapan hukum agama. Ya, dilanjutkan. Halo Pak Bilo, dilanjutkan. Iya, itu slide-nya nggak lengkap ya, ada yang kepisah. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini baru. Ya, yang ketiga, pemikiran ini beda dengan yang di layar ya. Pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang A, bidang akidah. Ya, Pak Bilo, dilanjutkan. Bidang akidah, yaitu Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah. Akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan kufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Sedangkan bidang yang kedua adalah, ya dilanjutkan Pak, bidang akidah, bahwa hidup manusia di dunia ini semata-mata hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Hidup ibadah menurut ajaran Islam ialah hidup bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan amanahnya serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturannya guna mendapatkan keridhaannya. Ya, dilanjut. Jadi dalam bidang ibadah, selain dari tadi ada bidang akidah, kemudian ada bidang ibadah, kemudian untuk bidang ibadah Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Kemudian bidang yang selanjutnya adalah bidang akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Itu adalah untuk yang bidang akhlak. Sedangkan bidang yang keempat yaitu bidang Muhammadiyah muamalah duniawiyah adalah Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah, pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya. Nah, setelah kesimpulannya adalah dengan Muhammadiyah tadi disampaikan secara putus-putus, ini kebetulan agak sedikit tersendat. Harapannya dengan Muhammadiyah yang sudah lahir, maka perkembangannya dipupuk karena Muhammadiyah itu punya cita-cita, punya keyakinan, maka kita sebagai umat Islam selayaknya dan sewajibnya mengerti bagaimana cita-cita Muhammadiyah, kemudian kita terlibat di dalamnya dan ikut berpartisipasi secara aktif sehingga Muhammadiyah dapat berkembang sesuai dengan tujuan dan cita-citanya. Yang terakhir sebagai penutup adalah ketika hati kita gelisah, sesungguhnya bukan hanya karena banyaknya masalah, tugas kuliah, maupun tugas di sekolah.
melainkan karena bahasa rindu Allah yang gagal kita telaah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Begitu Bapak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, ini agak tersendat, ini sinyalnya agak susah. Tapi sudah ada apa namanya kiriman PPT-nya ya, sehingga mungkin bisa kita cek dari masing-masing laptop ya, masing-masing PPT yang sudah di-share di grup ya. Ya, ini apa namanya, materi yang sangat bagus tadi MKCH ya. Ya betul. Mata MKCH. Keyakinan Cinta Muhammadiyah. Itu. Apa kalau dalam bahasa lain itu ruhnya, ideologinya. Ideologinya Muhammadiyah. Kalau tadi dikaitkan dengan makalah 1 ya, makalah yang pertama tadi. Jadi maka apa namanya, ini menjadi mencerminkan ya, apakah MKCH, tapi ini MKCH kan dirumuskan setelah apa namanya, nanti bisa apa namanya, ditanyakan ya, didiskusikan ya. Jadi karakter Muhammadiyah yang tadi wilayah kerjanya, tadi ada kata-kata wilayah kerja ya, atau disebut dengan akhitoh perjuangan. Ada menyangkut akidah, kemudian ibadah, muamalah duniawiyah. Nah, itu dilakukan dengan cara-cara yang baik. Nah, itu apa namanya, secara lokal itu membuktikan secara lokal pergerakannya dan dinamisasinya itu menjadi menarik ya, jadi menarik. Iya betul. Saya kira mungkin apa namanya, saya mengarahkan sampai di sini. Silakan ada pertanyaan, diskusi, bertanya apa saja seputar pemakalah pertama tadi mungkin sudah diwakil, tapi boleh ditanyakan nanti kepada Bu Hesti ya. Untuk yang kedua, pemakalah kedua Bu Retno tentang MKCH ya, saya kira sangat penting juga. Monggo, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya bertanya tadi tentang bagian kalau yang apa namanya dicirikan ya, Muhammadiyah itu yang sangat apa namanya kentara itu TBC itu ya, TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, begitu ya, khurafat. Iya betul betul. Itu disebut dengan sisi namanya pure, purifikasi, ya, pemurnian di bidang akidah dan ibadah. Ya. Ibadah. Ya, tapi apa namanya, banyak orang yang lupa bahwa sisi yang lain Muhammadiyah juga berjuang untuk di bidang yang lain. Tadi namanya sudah disebutkan muamalah dunawiyah. Ya, itu yang disebut dengan tajdid, pembaruan, ya, pembaruan. Nah, pertanyaannya, ya, kenapa Muhammadiyah tidak mendirikan negara dalam negara? Nah, mungkin agak nakal ya pertanyaannya ya. Jadi apa saja kan sudah ada, kalau ngurusi pendidikan Muhammadiyah sudah ada departemennya, pendidikan majelis, pendidikan dasar, perguruan tinggi sudah ada ya. Nah, gitu. Kalau apa namanya, Muhammadiyah kalau di negara lain itu pernah di blacklist itu ya, mendengar ada namanya Darul Arkom ya. Darul Arkom di Malaysia itu di blacklist, dan Muhammadiyah kena imbasnya itu. Bahkan Muhammadiyah di beberapa daerah juga di Kelantan itu dianggap sebagai gerakan Wahabi, sehingga harus ditutup. Alergi, nah alergi dengan Wahabi. Nah, pertanyaan kedua nanti, ya, tadi kenapa tidak mendirikan negara? Nah, misalnya ya, ini agak nakal. Kemudian yang kedua,
tadi apa bedanya Muhammadiyah dan Wahabi ya. Jadi Muhammadiyah dituduh sebagai genealoginya sama dengan Wahabi. Nah, mungkin itu yang agak nakal ya. Tadi sudah diuraikan sebenarnya ada sisi muamalah duniawiyah. Jadi kalau akar terorisme itu adalah Wahabi. Nah, apakah betul Muhammadiyah genealoginya itu Wahabi? Nah, saya kira begitu. Mungkin pertanyaan agak nakal ya, sekaligus mungkin juga untuk menghilangkan keresahan. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain? Boleh. Ya, tanya Pak. Pak Nirwanto nggih, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia itu ada beberapa organisasi keagamaan, salah duanya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa kalau di Nahdlatul Ulama itu ada istilah Habib yang keluarga dari turunan Dzurriyyah Rasul, kenapa di Muhammadiyah tidak ada istilah Habib? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ini lagi batuk. Habib Nirwanto. Tanya Bu Hesti. Boleh? Oke, monggo Bu Sus. Nanti kalau tidak bisa saya alihkan ke yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. setelah tadi saya menyimak paparan dari Bu Hesti tentang Muhammadiyah di Desa Merdan, ya. Nyun Sewu di daerah Merdan juga ada perbedaan agama banyak ya Pak, Bu. Nah, di Desa Merdan terutama yang setiap hari saya kan lewatnya Merdan ya, kalau muka SD saya itu di sebelah selatan itu kan ada Kenteng Buddha Pak ya? Wihara Buddha. Nah, bagaimanakah toleransi Muhammadiyah terhadap minoritas agama yang ada di sekitar daerah Merdan tersebut, terutama terhadap agama Buddha, gitu. Monggo. Mohon maaf bila pertanyaannya kurang. Mungkin. Terima kasih, Bu Sus. Monggo. Toleransinya bagaimana? Apakah ya monggo. Saya coba jawab saja nggih Bu Sus, nanti mungkin ada yang lebih pinter yang asli Merden, Pak Indra mungkin di sini aktif, nanti bisa minta tolong dibantu. Nggih. Nun sewu Bu Sus, menurut saya toleransinya itu sangat kuat nggih Bu Sus. Kemarin kayaknya itu pas kegiatan Idul Fitri ada dari umat Hindu apa Buddha ya itu ada yang membantu kelihatannya dalam pelaksanaan Buddha ya. Oh iya, ini Pak Indra sudah muncul, terima kasih Buddha ya, membantu. Terus kebetulan itu kan Kentengnya itu adalah pusat agama Buddha se-Jawa Tengah, tapi mereka iya wihara. Ya kalau tidak salah itu se-Jawa Tengah, tetapi saling berdampingan Bu Sus, tidak ada yang dibedakan. Alhamdulillah Islam juga berkembang dengan sangat baik di sana, terutama Muhammadiyah juga karena cabang Merden ini adalah kebetulan cabang yang cukup subur, Muhammadiyah yang cukup subur, tetapi masih saling
toleransi juga dengan kebesaran dari umat Buddha tersebut. Oke, kalau yang lebih lengkapnya mungkin Pak Indra bisa membantu, monggo Pak Indra. Ya, siap. Yang asli Makasih. Merden. Untuk di Merden ini ada banyak sekali hal unik, Bu. Di sini ada 12.000 jiwa untuk kakaknya, jadi lumayan besar. Memang tadinya dua desa, sekarang dijadikan satu begitu. Memang desa yang tua. Ini untuk Kecamatan Purwonegara kan biasanya untuk cabang-cabang namanya nama kecamatan ini. Tapi kalau di Merden pakainya bukan kecamatan cabang Purwonegara, tapi pakainya cabang Merden. Artinya ini memang menjadi bukti bahwa Merden ini desa yang tua. Yang kedua, terkait dengan toleransi, betul yang disampaikan oleh Mbak Eci tadi, banyak sekali kegiatan kepemudaan. Di Merden uniknya tidak ada gereja, tapi justru malah di sini umat Buddha sebagai warisan keturunan sebenarnya. Mereka walaupun secara kultural mereka Buddha, tapi anak-anaknya, cucu-cucunya sudah banyak yang masuk Islam begitu. Kemudian untuk toleransi bahkan tidak hanya antar umat beragama, Bu. Di sini juga banyak sekali teman-teman dari Nahdlatul Ulama. Dan di sini kita sama-sama dalam rangka untuk berfastabiqul khairat. Bukti nyatanya kalau saya masih ingat tahun sekitar 2017 kami pemuda Muhammadiyah mengundang Cak Nun M. Hanun Najib untuk tampil di Stadion Urang Jaya, Stadion Merden. Kemudian di sana teman-teman Banser datang semua dari penjuru Ekskasian Banyumas, bahkan dari Kebumen juga, bahkan dari Jogja. Dan di sini kita sudah banyak mentor senior seperti Mas Imam Prasojo, kemudian banyaklah dari Merden yang menjadi mentor kami, senior kami, selalu membimbing walaupun mereka sudah di tingkat level nasional, tapi sering pulang kampung dan ngobrol bareng dengan kita. Sehingga estafeta pemikiran dan kepemimpinan selalu ditularkan kepada anak-anak muda di Desa Merden. Walaupun tentunya di Merden ini sama dengan masalah-masalah di cabang lain ataupun di ormas lain, yaitu anak muda sekarang itu kurang etos, semangat giroh berorganisasinya seperti para senior kita tadi yang disampaikan secara detail oleh Bu Hesti begitu. Tapi secara umum khusus kami sampaikan bahwa toleransi di cabang Merden insya Allah cukup terjaga. Meskipun tentunya banyak sekali kecolongan seperti kristenisasi di wilayah luar desa, maksudnya masih di cabang Merden seperti Kali Tengah, kemudian di Karanganyar, itu juga ada banyak sekali gerakan-gerakan kristenisasi pada di situ ya. Tapi kalau di Merden aman, tidak ada gereja, tapi umat Kristen pun ada. Beberapa etnis Cina itu malah uniknya begini, Bu Sus, banyak anak-anak yang ikut PSHW Merden itu tidak semuanya anak Islam. Ikut ngaji begitu ya, walau ngaji hanya sekedar karena gaul dengan pemuda begitu. Jadi indah sekali di toleransi di cabang Merden, setahu saya, sepemahaman saya begitu. Terima kasih atas informasinya. Begitu Bu Sus, saya sudah puas sama Pak Indra. Sudah puas ya, karena sekarang tadi saya lewatnya di situ, melewati ini banyak sekali ya itu rumah ibadah yang berbeda begitu. Yang Merden Kali Tengah kan itu banyak sekali toleransinya begitu. Ya. Terima kasih, itu dijawab langsung oleh pimpinan pemuda cabang Muhammadiyah 2 periode itu, Bu Sus, Pak Indra. Pak Indra ya. Ya. Yang luar biasa, Makasih, Pak amal Indra. usaha itu rumah sakit ya. Itu masuk Merden. RSU PKU Muhammadiyah, Pak. PKU Muhammadiyah yang pinggir jalan masuk Merden. Masuk Merden, Pak. Itu cabangnya Merden. Sangat membahagiakan itu, andalan. Ya, Jawa Tengah itu bisa. Sementara Purwokerto saja rumah sakit nggak punya malah itu.
Mbak ada Pak, nah, itu yang Nggak ada itu rumah sakitnya. itu Tapi yang Banjar tinggal bikin Universitas Muhammadiyah Merden besok, Pak. nah itu ya, saya kira mampu ya, saya kira mampu itu. Kalau apa namanya historisitasnya itu sudah teruji kalau Merden ya. Iya. Kalau Pekajangan bagaimana, Pak? Ya, saya kira bagus Pekajangan itu. Soalnya kalau daerah-daerah yang ditopang apa namanya kalau dalam masa formatif Muhammadiyah masa formatif masa pembentukan ya. Itu dinamisasinya spektrum perkembangannya cepat itu karena ditopang oleh pengusaha, nah gitu. Jadi pengusaha. Jadi kalau dakwah kan membutuhkan dana ya. Jadi kalau dananya ditopang oleh pengusaha, oleh para pedagang, maka menjadi kuat, nah gitu. Jadi kalau di Jogja, kalau di daerah-daerah ada penelitian menarik ya. Kenapa dakwah menjadi kuat, Muhammadiyah menjadi cepat tersebar itu salah satunya ikonnya itu karena pelakunya juga sekaligus sebagai pedagang. Ya Ahmad Dahlan keliling Nusantara itu juga sekaligus berperan sebagai pedagang batik gitu ya. Nah, Pekajangan termasuk kalau Jogja itu 3K itu ya, kota gede, bahkan kota gede itu tidak ada apa namanya semua daerah-daerah wilayah penyangga ekonomi itu dikuasai oleh pribumi itu ya. Jadi pasarnya tidak ada yang Cina itu ya. Jadi kalau kota gede itu ya, Cina tidak ada itu. Nah itu menarik ya, menarik tadi kesejarahan. Kemudian kota gede, Karangkajen itu ya. Kalau di Pekalongan ya, jadi daerah-daerah yang menarik. Saya kira ini juga termasuk yang menjadi ikon. Mungkin nanti saya tambahkan di belakang. Dipersilakan. Masih ada satu pertanyaan Bu Sus tadi dari saya. Pentingnya secara lokal dalam mungkin mengaca sekarang ya, mengaca sekarang. Bu Hesti Pak, bukan Bu Sus. Oh Bu Hesti ya, Ya. Bu Hesti Oke. ya. Ya, ini izin menjawab. Saya sampaikan di chat. Oke, dari Pak Darajat, pentingnya sejarah perkembangan Muhammadiyah lokal agar para generasi muda mengerti sejarah pendahuluannya yang memiliki cita-cita sangat mulia dalam perkembangan Islam khususnya umumnya dan Muhammadiyah pada khususnya, dan agar mampu meneruskan cita-cita pendiri Muhammadiyah Merden tersebut, Bapak Nun Sewu, karena seperti yang kita ketahui fenomena zaman sekarang itu kebanyakan para pemuda belum memahami atau mengerti atau punya tadi hiroh, kata Pak Indra, tidak memiliki hiroh seperti yang para pendiri Muhammadiyah dulu itu cita-citakan gitu, Pak. Jadi ini bisa untuk apa namanya? Bisa untuk bahan supaya kembali bersemangat dalam bermuhammadiyah. Gitu. Oke, mungkin dari saya itu Pak Boleh Darajat. ditambahkan dari yang lain. Ini kaitannya dengan pentingnya sejarah ya, pentingnya sejarah. Sejarah pergerakan atau disebut dengan sejarah sosial. Jadi kesuksesan itu biasanya tidak sendiri, maka diperlukan apa namanya tim. Nah, mungkin teamwork lah begitu ya. Mungkin dalam konteks sekarang itu ya. Super tim. Jadi kalau bagus itu menjadi super tim ya. Jadi kalau orang dulu apa namanya formulasinya seperti apa super tim, tadi ada dukungan pemerintah, ada dukungan pengusaha gitu. Itu bisa menjadi apa namanya pelajaran penting ya, pelajaran penting. Mungkin ditambahkan yang lain, saya kira apa namanya ini kaitannya dengan apa namanya kesuksesan. Mungkin dalam bahasa lain itu success story, success story. Di belakang kesuksesan pasti ada pelaku di belakangnya. Nah ini pelaku di belakangnya yang belum diungkap, nah gitu, belum diungkap. Apalagi mungkin tadi pentingnya sejarah adalah tadi formulasinya ya, formulasi. Mungkin ada yang lain bisa ditemukan di Merden. Pak Indra mungkin Pak bisa dibantu.
Ini Pak, jadi kalau setahu saya dari kecil begitu, karena memang, tapi perlu diketahui Pak, sebenarnya ini baru kalau di keluarga kami baru masuk ke generasi kedua Pak. Artinya generasi buyut saya itu memang waktu itu memang ya mungkin Jawa Pak. Artinya seperti disampaikan secara sejarah tadi oleh Bu Esti, apa namanya, adat Jawa, kultur Jawa di Merten memang sangat apa ya, sangat kental. Jadi kalau dengan adanya tulisan yang disampaikan Bu Esti itu, mudah-mudahan anak-anak muda yang secara kultur memang kejawen bisa terketuk hatinya untuk dapat apa namanya, Merten ini siapa lagi yang akan meneruskan hubungan kita gitu. Aset yang dimiliki oleh Merten Pak, ini luar biasa Pak. Ini kalau dihitung rupiahnya mungkin triliunan Pak. Jadi kita memiliki unit apa namanya, PKU itu 2 Pak, PKU-nya 2 Pak. Satu PKU Muhammadiyah Banjarnegara itu di cabang Merten, kemudian klinik PKU itu ada di Desa Merten, kita punya juga kliniknya, klinik umum. Kemudian kita juga punya pondok pesantren Darul Falah, juga punya cabang Merten. Kita punya aum seperti dari Aum yang lain Pak, ya, SD, MI, MTS sampai dengan iya. Dan kemarin kita rapat, kita sudah ada mewacanakan dari 2 tahun yang lalu kita ingin bikin SMA Pak di Merten, tapi waktu itu ada beberapa pertimbangan yang belum tersampaikan. Ya mungkin cita-cita walaupun hanya sekarang isapan jempol guyon saja, ya siapa tahu itu dari antara Merten dengan Kalimendong itu banyak sawah yang lebar kan, itu bengkok, itu kalau dibikin kampus kan cukup juga itu Pak, sampai misalnya kerjasama dengan UMP gitu. Daftar ya Pak Indra. Iya gitu. Pak Indra daftar. Kalau saya cukup jadi guru SD saja Bu. Itu mungkin Pak, jadi pemantik semangat bahwa berawal dari mimpi kita akan dapat semuanya. Waktu saya kecil belum ada pondok pesantren, waktu kecil saya belum ada PKU Muhammadiyah Banjarnegara, tapi hari ini saat beliau sudah almarhum begitu, ternyata cita-cita beliau dapat kita teruskan, terwujud menjadi nyata begitu. Ini Bu Retno kan juga asli Pakuran, masuk cabang Merten Pak. Iya betul Pak. Ini Bu Retno Anggra ini kan sekarang tinggal disusukan, tapi aslinya cabang Merten itu Pak. Betul, murni Pak ini. Asli Muhammadiyah. Iya. Dengan tadi yang disampaikan Bu Hesti, Pak Hasbullah itu juga paham dan dulu sering ikut pengajian di situ. Luar biasa, iya. Jadi mungkin tadi informasi yang bagus. Saya sampaikan juga, saya kan sekarang tinggal di komplek perumahan Muhammadiyah itu ya. Jadi secara lokal Muhammadiyah Banyumas ini diabadikan nama-nama gang di tempat saya itu. Gang pertama Hizbul Waton, gang kedua apa namanya ada Aka Ansori. Pak Aka Ansori itu menjadi aula ya, nama aula di UMP itu orang Banjar itu. Pak Ansori nggih ngertos. Ya. Agama dulu pada waktu UMP. Oh gitu ya. Pak Ansori. Orang Banjar itu ya. Kalimendong apa ya Bu Sus? Kalimendong ya, Kalimendong itu. Ya. Guru saya Pak, guru saya waktu SPG. Masya Allah, masih tetangga saya. Kalau jadi bahasa Arab nggak bisa, itu tangan saya di itu sama penggaris. Iya. Iya. Yang selanjutnya itu apa namanya Abu Dardiri yang tadi disebutkan itu Abu Dardiri itu pendiri Depak ya. Abu Dardiri. Kemudian gang saya itu namanya Gang Sakdullah, itu pengusaha ya. Pengusaha, kemudian sampingnya ada namanya Jarwata Minoto itu orang Banjar juga Pak Jarwata Minoto ya, pendiri dan rektor IKIP ya. Nah saya melihat kalau secara lokal itu biasanya memang ada tokoh ya. Saya teringat dulu di daerah apa namanya yang fenomenal itu di daerah Kepakisan ya. Kepakisan itu wilayah administratifnya masuk Banjar, tapi daerahnya masuk Wonosobo itu ya. Sebelum ada Lazis, memang yang dulu tren itu kan daerah Kepakisan, Pakis ya. Wonosobo naik sana, itu pendapatan zakatnya itu luar biasa itu, melebihi nasional itu. Nah, dipelajari apa rahasia
orang desa ya, orang gunung sana zakatnya itu melebihi nasional gitu ya. Nah, ternyata biasanya kalau dalam perubahan mesti ada tokoh lah itu. Ada tokoh, apalagi tokohnya adalah tokoh lokal yang sudah tadi ada kiainya. Nah, ternyata dia seorang kiai ustadz sekaligus juga sebagai kepala desa, kubunya di sana. Jadi itu menyatu. Mungkin dalam bahasa Sri Sultan Hamengkubuwono itu, Hamengku urusan agama, Panotogomo, dan urusan tata negara. Nah itu. Kalau Sri Sultan kan menguasai 2 bidang sekaligus. Sri Sultan ya mengku persoalan agama dan persoalan kemasyarakatan. Nah, ini kalau mempribadi dalam satu orang ini maka kemudian transformasi masyarakatnya menjadi sukses. Nah, ini banyak dipelajari oleh penjajah Belanda ya. Jadi daerah kita belajar sejarah misalnya ya tentang Aceh ya. Aceh itu satu daerah yang sulit sekali ditaklukkan oleh pemerintah Hindia Belanda itu. Maka kemudian dipelajari sosiologinya, kemudian struktur masyarakatnya, kenapa Aceh itu sulit sekali ditaklukkan. Maka dikirimlah namanya Senuk Gorgronye, menyamar sebagai Muslim, orang Islam, maka namanya diganti menjadi Abdul Ghaffar. Ya, Christian Senuk Gorgronye. Maka dia dikirim ke Mekah, pakai jubah, pakai sorban, pakai tasbih dan seterusnya. Namanya sudah diganti. Kalau dari zaman dulu Nabi sampai hari sekarang kan tidak boleh namanya tanah haram ya, tanah haram non Muslim itu tidak boleh masuk ke Mekah itu, karena tanah haram hanya untuk wilayah Muslim saja. Gitu. Karena namanya diganti, maka dia mempelajari orang-orang yang berhaji, struktur masyarakat Aceh seperti apa. Oh, ternyata jangan dilawan dengan jihad, ya. Jangan dilawan dengan jihad. Karena jihad bagi orang Aceh, orang Muslim, mati jihad kan mati syahid itu ya. Itu masuk surga itu. Nah, mati surga. Jadi kalau mau menaklukkan masyarakat Aceh yang struktur agamanya kental, menghancurkannya jangan dilawan dengan senjata, ya. Mereka mati malah bahagia, tapi jauhkan dari Al-Quran. Nah, begitu. Jauhkan dari Al-Quran. Jadi kalau yang dibaca bukan Al-Quran lagi, yang disibukkan bukan Al-Quran lagi, maka lama-kelamaan kan menjadi semangat jihadnya menjadi turun. Jadi kalau kita orang dahulu itu belajar itu sampai keluar pulau, sampai ke negara lain, ya sekarang kalau kita belajar ke daerah kabupaten, rasanya sudah jauh itu. Semangat jihadnya sudah berkurang. Nah, singkat kisah, ada satu buku nanti mungkin saya kirimkan, nasihat-nasihat Senuk Gorgronye untuk menghancurkan agama, menghancurkan masyarakat Aceh yang akhirnya singkat kisah Aceh bisa ditaklukkan. Nah, itu penting untuk dalam kaitannya dengan transformasi. Tadi secara lokal tadi ya juga begitu ya. Jadi kalau bisa memang kita mengambil peran. Jadi kalau kita mau merubah satu peran, maka kita harus ada di dalamnya. Nah, itu. Maka para pembaru berhasil karena dia berasal dari kampungnya dan kembali ke kampungnya. Nah, itu. Jadi maka Ki Hajar Ahmad Dahlan sukses karena dia berasal dari kampung Kauman dan melakukan pembaruan di kaumnya. Nah, gitu ya. Kaumnya lagi di kampungnya. Nah, itu menjadi sentral, menjadi success story. Kemudian yang kedua saya kira sangat penting juga mempelajari struktur. Jadi Ahmad Dahlan itu tidak namanya inklusif, tidak eksklusif ya, tetapi inklusif. Eksklusif itu menutup diri, menutup diri. Saya batasi dulu sampai di sini ya. Tadi kita bisa belajar dari kesuksesan periode sebelumnya untuk barangkali diambil filsafat sejarahnya ya. Apa yang menjadi kunci keberhasilan dalam satu masyarakat bisa kita tadi kembangkan ya. Jadi ada dinamisasi, memahami masyarakat, kemudian kerjasama, kemudian terlibat di dalamnya, tapi itu ya. Kemudian yang penting lagi adalah kita menjadi
Kalau di Muhammadiyah itu namanya kepemimpinan kolegial, ya, kolegial bersama, ya, bersama. Jadi tidak ada lagi orang yang bisa menguasai semua disiplin ilmu, tidak. Pakai maka menjadi kepemimpinan yang kolegial, kolektif kolegial. Maka tadi pertanyaannya, maka tidak ada Gus, tidak ada Habib, ya. Karena di Muhammadiyah tadi jargonnya adalah kepemimpinan yang tidak harismatik, ya, tetapi kepemimpinan yang kolegial. Mungkin nanti yang untuk Gus bisa ditambahkan kembali. Dilanjutkan jawaban untuk Bu Retno, ya, monggo Bu Retno. Apa itu Pak? Tadi apa tadi MKCH ada pertanyaan tadi dari Pak Oh, iya. Nirwanto tadi. Apa tadi pertanyaannya Pak Nir? Tadi pas batuk saya nggak. Tadi udah dijawab oleh Pak dosen sih. Oh, udah dijawab Pak dosen Iya, Pak. tapi mungkin perlu ditambahkan juga mungkin. Kenapa tidak ada Habib di Muhammadiyah? Cukup lah Pak. Ada Cukup. namanya Habib Hirsin itu ada. Habib Hirsin. Cukup Pak, cukup dari Pak dosen Oh, saja. Oh, Iya. cukup ya. Karena hampir sama jawabannya. Hampir sama. Selain itu juga karena cita-cita Muhammadiyah kan kenapa dalam Muhammadiyah tidak ada Habib, karena tadi sudah disampaikan karena bersifat kolegial, tidak karismatik. Di sisi lain juga tujuan atau cita-cita utama tadi disampaikan ada MKCH, mantan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Tujuan utama, cita-cita utama dari Muhammadiyah adalah pemurnian dari agama itu sendiri. Jadi dari kemurnian itu kan dalam agama tidak ada yang namanya mengagungkan secara karismatik tadi yang disampaikan oleh Pak dosen, makanya tidak ada Habib atau Gus atau apa, tapi kita dianggap sebagai suatu tujuan utamanya. Kita orientasi utamanya kan untuk kemurnian dari agama itu sendiri. Hablum minallah dan hablum minannas, tadi ada duniawiyah dan juga takorub juga. Jadi tujuan utama dari dibentuknya Muhammadiyah itu adalah untuk kemurnian, bukan untuk mengagungkan atau fokus pada suatu kepemimpinan. Kadang menurut saya ini ya Pak, kalau kita fokusnya ke Habib, ke apa itu, kadang apa yang dilakukan sebagai manusia, ada kalanya itu ada yang hal yang kurang tepat dilakukan dan itu kadang tidak membela agamanya, tapi seolah membela dari pimpinannya. Jadi menurut saya dalam Muhammadiyah itu lebih ke pemurnian dari gerakan Muhammadiyah itu sendiri. Jadi bukan bersifat kolegial tadi disampaikan oleh Pak dosen. Begitu Pak, saya menambahkan sedikit menurut saya. Tadi ada pertanyaan dari saya apa ya? Apa ya Pak? Oh, Yang negara apa ya Pak? Iya betul ya. Kira-kira bagaimana itu? Mengapa tidak dibuat negara? Iya, ini pertanyaannya nakal tapi memancing ini. Seringkali dilontarkan. Gitu ya? Muhammadiyah kan besar tuh. Kenapa tidak mendirikan negara? Nah, itu. Menegara, ini pertanyaan yang sulit sekali ya Pak. Oh, sulit. Maka kemudian ya ada namanya sekarang Darul Ahdi ya gitu ya. Iya. Itu ada kata-kata mengapa tidak membentuk Muhammadiyah membentuk negara dalam suatu negara, tadi pertanyaannya begitu ya Pak? Ya, itu pertanyaan memancing karena dulu tahun 82 itu ada ASTU ya, asas tunggal itu. ASTU yang dipaksakan oleh zamannya Pak Soeharto bahwa semua organisasi kemasyarakatan keagamaan harus berasaskan Pancasila. Yang tidak berasaskan Pancasila maka dibubarkan. Jadi maka banyak juga yang bubar. Kemudian ada juga yang protes. Yang protes itu kemudian menganggap bahwa semua organisasi yang berasaskan Pancasila, ya ASTU itu adalah tauhid. Ya, maka kemudian kan tadi lahirlah pemberontakan ya. Lahirlah kemudian kekerasan, lahirlah kemudian terorisme. Itu akar masalahnya juga satu diantaranya karena problem seperti itu. Mungkin ini agak krusial ya, tapi nggak apa-apa masalahnya. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Saya akan mencoba menjawab, tapi terus terang ini pertanyaan saya menurut saya berat. Saya hanya mencoba menjawab sebatas pemahaman saya. Mengapa Muhammadiyah tidak mendirikan negara dalam suatu negara?
tadi sudah disampaikan bahwa sebuah negara itu lingkupnya sangat luas, sangat besar, permasalahan juga begitu luas. Sedangkan tujuan Muhammadiyah sendiri utamanya adalah hablum minallah dan hablum minannas, pemurnian agama. Dan dari sendi-sendi keagamaan, dari sendi-sendi Muhammadiyah, apabila Muhammadiyah sudah bisa membawa masyarakat, membawa insan-insan kita semua dalam lingkup pemahaman Muhammadiyah, tadi disampaikan dalam PPT saya bahwa dalam Muhammadiyah itu masuk dalam segala lini, dalam segala aspek. Maka itu sudah cukup bagi Muhammadiyah, sudah membawa kita dalam negara sebenarnya. Karena apabila kita membuat negara dalam suatu negara, maka dikhawatirkan pemurnian dari keagamaan itu sendiri atau tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri akan kurang mengena. Jadi apabila belum tersampaikan memberikan negara dalam suatu negara, kita pun sebenarnya sudah apabila memang matan keyakinan dari cita-cita Muhammadiyah ini sudah terlaksana dengan baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa apabila Muhammadiyah itu sudah masuk dalam segala lini, dalam segala aspek, baik di sekolah, baik di ruang kerja, baik di ruangan, apabila semua lini itu sudah masuk dalam roh dari agama itu sendiri, roh dari Muhammadiyah sendiri, maka secara tidak langsung sejujurnya itu sudah menjadi suatu negara dalam negara, akan tetapi tidak melawan secara keras. Apabila kita mendirikan negara dengan negara, kan itu tantangannya juga berat karena kita harus berhadapan dengan pemerintah, dengan pihak-pihak tertentu. Apabila dasarnya dan sebagainya seperti yang sudah itu Bapak, karena kita agama yang sedikit keras saja sudah dibasmi, disingkirkan, ditutup, dituntas. Maka Muhammadiyah tidak berjalan di jalur itu, akan lebih utama ke pemurnian dari agama, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakatnya, di segala lini, di segala aspek, dan di segala bidang. Sehingga Muhammadiyah akan menjadi jiwa, ruh dari umat Islam pada umumnya. Itu Pak menurut saya. Iya, terima kasih. Ada pendapat lain? Itu salah satu keputusan bahwa Pancasila sebagai Darul Ahdi wasyahada. Nanti saya kirimkan beberapa artikel kaitannya dengan negara ini, Pancasila itu sebagai Darul Ahdi, ya, Ahdi wasyahada. Itu sebagai kesepakatan bersama, ya, kesepakatan bersama. Kalau sudah kesepakatan bersama pendiri bangsa, maka tidak boleh diingkari. Ya, kalau kita sudah bersahadat, kalau kita sudah sepakat, maka tidak boleh mengingkarinya. Ya, kalau kita mengingkari dan menafikan, maka kita menjadi tidak konsisten dengan keimanan. Kalau surat Al-Maidah kan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nah, gitu. Orang-orang yang beriman, penuhilah janji kita. Nah, Pancasila, negara yang kita dirikan itu merupakan karena kesepakatan bersama para pendiri bangsa umat Islam, maka kemudian Muhammadiyah tidak punya keinginan untuk mendirikan negara. Yang lebih penting adalah tadi mengisinya. Nah, gitu ya, mengisinya. Ya, mengisinya. Tidak pada formalnya, tetapi pada isinya. Saya kira begitu. Nanti saya sudah kirimkan mungkin linknya ya, Pancasila sebagai Darul Ahdi wasyahada. Nah, kesepakatan, kalau sudah kesepakatan maka tidak boleh diingkari, dan kesepakatan itu menjadi Pancasila sangat Islami sekali ya. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil, dan seterusnya sampai ke terakhir itu adalah poin-poin penting dalam Islam. Ya? Nah, dalam Islam. Kemudian yang kedua, saya ingin menambahkan, karena tidak ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi yang bisa disampaikan? Ini tambahan saja, tadi kaitannya dengan local wisdom ya. Saya share. Sudah terlihat nih Bapak Ibu nih? Sudah Pak. Ya. Ini ada di sebanyak sifat-sifat Muhammadiyah tadi MKCH ini. Tapi mungkin karena tidak ditampilkan, saya tampilkan ya. Berikut ini adalah rangkuman ya, rangkuman 10 sifat Muhammadiyah. Sehingga kalau kita lihat local wisdom sampai pergerakan Muhammadiyah, perkembangan Muhammadiyah,
sampai sekarang eranya sekarang Muhammadiyah itu go internasional ya, go internasional. Jadi kemarin muktamar itu ada Muhammadiyah dari Belanda, dari Amerika, dari Australia, dari luar negeri, Malaysia itu ya, itu pada datang ini karena sekarang Muhammadiyah sedang berusaha untuk mengembangkan paham atau kepribadian ya. Kepribadian ini juga menjadi peran Muhammadiyah di dunia internasional ya. Ini 10 sifat ini dirumuskan dalam Muktamar ke-35 tahun 62 ya. Yang pertama nih, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Bahkan salah satu divisi MDMC itu, ya MDMC yang sekarang berperan besar, bahkan kemarin Pak Presiden Jokowi juga mengapresiasi tentang peranan Muhammadiyah dalam mengatasi atau recovery tentang COVID ya. Kemudian peran yang lain MDMC itu sekarang sudah diakui sebagai salah satu badan dunia yang penting di PBB itu ya. Nah, itu peran yang penting ya. Ini perdamaian dan kesejahteraan. Jadi tidak mencari konflik, mencari musuh ya. Ini justru malah sebaliknya ya. Ini kalau ayatnya sangat banyak ya. Ayat banyak yang bahwa setiap pribadi disebut sebagai seorang muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seseorang disebut muslim kalau orang lain itu aman dari lisannya, aman dari tangannya, aman dari perbuatannya. Tapi kehadiran kita kalau masih membuat orang lain kemudian susah ya, maka kemudian belum menjadi muslim. Makanya ini yang ditampilkan oleh Muhammadiyah adalah tadi fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba. Kemudian yang kedua, memperbanyak kawan. Nah, kemudian mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Ini kawan ini yang ditampilkan oleh Ahmad Dahlan itu aktif di mana-mana begitu ya. Jadi kalau kita menutup diri ketika ada problem maka tidak ada yang membantu ya. Ahmad Dahlan punya satu sumbangan besar dalam dunia pendidikan. Bukunya sudah saya share ya tentang kontribusi Kiai Ahmad Dahlan dalam pendidikan ya. Bukunya sudah saya share, tapi ada satu buku lagi yang ini temuan yang sangat penting ya, novum penting oleh Michio Nakamura ya. saya izin dulu Michio Nakamura. Nanti kalau bukunya sih saya sudah beli ya. Michio Nakamura. Nah, saya share dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Nah, ini bukunya sebenarnya ada di perpustakaan UMP ya. Ya, perpustakaan UMP. Yang ini. Bulan Sabit terbit di atas pohon beringin. Ini ditulis oleh Michio Nakamura. Ini bukunya sangat monumental ya, masterpiece-nya kajian tentang sejarah pergerakan di Indonesia ya. Kata Michio Nakamura ini bahwa salah satu sumbangan besar Muhammadiyah terhadap bangsa ini adalah membuka kemerdekaan berpikir ya, kemerdekaan berpikir. Jadi bangsa ini kemudian diajak untuk merdeka dalam berpikir, keluar dari mitos ya. Apa efek dari mitos? Jadi kalau orang Jawa kan tadi mitosnya sangat kental ya. Ada TBC tadi. Kita tidak boleh pergi hari Sabtu, nanti kalau pergi hari Sabtu celaka. Nah itu ya.
itu dibuka oleh Muhammadiyah itu. Bahwa yang menjadikan celaka tidaknya bukan waktu ya, yang menjadikan celaka kalau kita menyialkan terhadap waktu malah kita mendapat murka dari Allah itu. Kalau dalam hadis qudsi dijelaskan adalah ana ad-dahr, saya Allah adalah waktu. Siapa yang membenci menyialkan satu waktu maka dia berarti tidak ridho terhadap aku ya. Ya, jadi kalau kita sial gitu ya, hari Sabtu sial. Nah, itu sial tidaknya tidak ditentukan oleh waktu, tapi Allah sebagai penguasanya. Nah, kalau masyarakat terkungkung oleh mitos, terkungkung oleh TBC tadi, maka dia menjadi tidak merdeka. Ya. Dia tidak bisa maju. Ya. Jadi untung saja, kata Mitsuo Nakamura ini, untung saja Muhammadiyah lahir di Indonesia, sehingga kemudian bangsa ini menjadi terlepas dari kungkungan mitos yang tadi dalam bahasa mitos ya. Mitos itu menjadi bangsa itu menjadi tidak sulit untuk maju karena dia menjadi berat dengan mitos kepercayaan tersebut. Mitos-mitosnya tidak maju ya. Maka dalam bahasa tauhid, merdeka, hakikat kemerdekaan adalah tahrirun nas minal ibad ilallah, membebaskan dirinya terkungkung dari keterikatan diri dengan dengan makhluk, menuju pembebasan dirinya menuju kepada Allah. Jadi merdeka yang sesungguhnya adalah kita Allahus Somad, menggantungkan harapan cita-cita kemudian keterikatan kepada Allah. Jadi kalau kita masih terikat dengan waktu berarti maka menggantungkan harapan ya. Masih kita menyialkan dengan waktu maka kita akan sulit untuk menjadi maju. Nah, ini kata nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Lebih lanjut bahwa mitos itulah yang menjadikan kita sulit maju. Kemudian ini mulai dibuka. Nah, dibukanya melalui pendidikan sehingga kemudian kalau orang barat maju itu karena kemerdekaan berpikirnya. Maka ada kata René Descartes dikenal dengan jargon cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Jadi eksistensi seseorang ditentukan oleh berpikirnya. Jadi kalau dia tidak berpikir maka dianggap tidak ada. Maka dari jargon ini kemudian orang berlomba-lomba untuk mewujudkan eksistensi pemikirannya ya. Orang kemudian menulis, orang kemudian mengajar, orang kemudian berkarya, orang kemudian etos kerjanya tinggi. Nah, itu berlomba-lomba untuk cogito ergo sum. Mungkin dilanjutkan nanti pada kesempatan yang akan datang, mungkin karena waktunya terbatas, nanti saya kirimkan kembali beberapa buku yang terkait dengan ini. Yang pertama bisa kita simpulkan bahwa kesuksesan hari ini sesungguhnya karena ada success story pada periode sebelumnya. Nah, kita bukti secara lokal Muhammadiyah di Merden yang hari ini kelihatan sangat luar biasa ya. Ada rumah sakitnya, ada pondoknya dan seterusnya. Itu kita lihat kegigihan orang-orang terdahulu bisa memformulasikan bagaimana perjuangan itu bisa ditegakkan ya. Maka ada namanya fikih dakwah. Nah, itu fikih dakwah itu penting ya. Fikih dakwah. Itu sudah diteladani oleh Nabi. Maka dalam bukunya Michael Hart 100 tokoh berpengaruh di dunia nomor 1 itu kata Michael Hart itu orang Yahudi itu. Yang paling luar biasa, sangat berpengaruh di dunia ini adalah Nabi Muhammad. Nah, mungkin kalau kita ingin berhasil, saya kira penting juga untuk mengkaji fikih dakwahnya Nabi. Nah, gitu. Jadi fikih dakwahnya Nabi tadi diterapkan oleh para pionir Muhammadiyah di daerah lokal ya. Kalau mau yang ditampilkan secara nasional ya tadi Ahmad Dahlan itu fikih dakwahnya sangat paham memahami. Nah, gitu. Jadi kita perlu belajar fikih dakwah. Saya beberapa tahun yang lalu kedatangan presiden Interfaith dunia ya. Interfaith itu orang Amerika namanya Mr. Love ya. Mr. Love itu dari Amerika yang ketika
kejadian gempa tsunami di Aceh, dia itu membawa para misionaris. Alirannya dia adalah evangelis ya. Jadi memberi bantuan, tapi bantuannya di dalamnya ada kitab Injil gitu ya. Untuk misinya misi kemanusiaan dan misi gospelnya, mengajarkan. Yang menarik begitu ya. Ya karena waktu itu ini tahunnya orang Amerika ya. Orang Amerika kita siapkan mutarjimnya, kita siapkan juga untuk timnya ya. Kemudian kita ketemu di ruang rektorat. Malah dia bertanya ini ya, siapa yang orang Sunda, nah gitu, orang Sunda. Kebetulan di tempat kami ada orang Sunda ya. Sundanya mana? Ciamis. Baik ya. Kemudian ternyata Mr. Lab ini ternyata menguasai bahasa Sunda gitu. Jadi mutarjimnya tidak dipakai, justru malah komunikasinya menggunakan bahasa Sunda. Yang ternyata orang Sunda sendiri angkat tangan itu. Sundanya tadi Mr. Lab ya, Presiden Interfaith dunia itu lebih fasih dibandingkan dengan orang Sunda gitu. Nah, ini kita jadi takluk begitu ya. Takluk dalam artian ternyata dia itu ingin menguasai satu daerah, ternyata dia menguasai bahasanya, nah itu ya, bahasanya. Sehingga di daerah, karena dia wilayah kekuasaan dakwahnya dia di Lembang ya, jadi dia sanggup untuk merubah masyarakat di Lembang sana, di Bandung menjadi daerah Kristen. Nah begitu, daerah Kristen. Ini yang kita pelajari, kalau misionaris itu banyak berhasil karena memang dia menguasai fikih dakwahnya. Jadi ini termasuk kita menjadi terkesima dan tersentak juga ya. Tersentak. Jadi kalau dia ingin menguasai satu daerah, maka dia menguasai satu bahasanya. Kalau dalam Al-Qur'an begitu ya. Tidaklah Allah mengutus satu rasul kecuali dia menguasai bahasa kaumnya. Nah, gitu. Jadi kalau saya dakwah dengan bahasa Sunda ke daerah Merden ya menjadi kesulitan, tapi kalau saya menguasai bahasa Jawa, ya Jawanya orang Merden, maka menjadi lebih akrab, cair. Nah, gitu. Ini yang saya kira local wisdom, fikih dakwah bagi para success story ya, founding father kita. Kemudian yang kedua yang saya kira sangat penting, Muhammadiyah menjadi bisa bertahan dalam 2 abad perjalanan abad ini. Satu diantaranya karena tadi sudah dirumuskan karakter-karakter yang sangat penting yang disebut dengan MKCH. Dengan MKCH ini, maka kemudian dinamisasi pergerakan yang seringkali menjerumuskan Muhammadiyah, maka Muhammadiyah bisa keluar dari krisis ya, keluar dari krisis sehingga kemudian tidak terbawa kepada arus mainstream yang itu menjebak gitu. Karena tadi ada karakter Muhammadiyah. Salam Nita dari Ustadz Agus. Waduh, Masya Allah, ahlan wassalam. Ini sudah tamat D1-nya ya. Alhamdulillah. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Yang pertama tadi mungkin sebagai kesimpulan pembicaraan awal yang nanti mungkin masih perlu dikaji lebih lanjut. Local wisdom ini menjadi penting karena sejarah yang hari ini sesungguhnya adalah hasil dari sejarah sebelumnya yang perlu kita tampilkan juga untuk estafet dakwah ya. Kemudian yang terakhir tadi kaitannya dengan karakter Muhammadiyah nanti bisa diteruskan untuk kajian berikutnya. Tadi baru sampai ke 2 ya. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, kemudian memperbanyak kawan. Nah itu ini yang sudah ditampilkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nabi Muhammad SAW adalah memperbanyak kawan. Saya kira begitu. Kita akhiri. Ada pertanyaan barangkali? Kalau tidak nanti silakan masuk di on class, sudah saya buka. Nanti kalau ada kesulitan untuk masuk di on class untuk presensi nanti bisa disampaikan di grup, nanti dibantu untuk pengisian presensi secara manual. Matur nuwun, kita akhiri dan baca
hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima Sehat, kasih salam Ustadz sehat, sukses selalu. Derajat. Nggih, Nggih. amin. Nggih. Terima kasih Pak Derajat. Nggih. Nggih. Undur diri nggih.